Entah kenapa, tiba-tiba Sabrina menghentikan langkah kakinya. La menghela nafasnya dengan keras. "Bukan aku yang menang, Ciara. Tapi kau," teriak Sabrina kesal. Sabrina menatap layar ponselnya. Kemudian ia bergegas menghubungi Abercio. Panggilan pertamanya ditolak oleh Abercio. Begitu juga panggilan kedua, ketiga dan keempat. Ternyata Abercio benar-benar tak mempedulikannya. Abercio menolak panggilan Sabrina. Tes, tes, tes. Satu persatu air mata jatuh membasahi pipi Sabrina. La baru sadar bahwa selama ini, hanya dirinya lah yang terobsesi pada pria itu. Sedangkan pria itu tak pernah menganggap dia ada. Apa benar kata-kata Ciara tadi? Perempuan itu harusnya dicintai dan dihargai. Lagi-lagi potongan kata-kata Ciara tadi terngiang-ngiang di telinga Sabrina. Sabrina terduduk di atas lantai kumuh yang penuh debu tersebut. La menangis sejadi-jadinya sembari memegang dadanya yang begitu sesak dan sakit. Cinta yang selama ini ia sanjung-sanjung, ternyata hanya dialah yang menikmatinya. Sedangkan pria itu tak sedikit pun pernah peduli. Hiks, hiks, hiks. Isak Sabrina pilu. Untuk apa aku melakukan tindakan bodoh seperti ini? Sedangkan dia nggak pernah menghargai ketulusanku selama bertahun-tahun. Lirih Sabrina pelan. Dret, dret. Ponsel Sabrina bergetar. Tertera nama Benicio di layar ponsel miliknya. Hahaha. Kenapa malah dia sih yang? Tak ada yang lebih indah selain hidup dengan seseorang yang begitu mencintaimu. Karena dia akan memperlakukanmu dengan ketulusan. Belum sempat Sabrina menyelesaikan gerutunya, ucapan Ciara kembali terlintas. Benicio. Pria yang sekian tahun sudah mengejar-ngejarnya tapi tak pernah ia pedulikan. Apa itu adalah karma baginya yang selalu tak menghargai Benicio? Padahal, Benicio begitu tulus mencintainya. Sabrina seperti sedang melihat dirinya di diri Benicio. Pria yang selama ini ia sia-siakan, pasti juga merasakan sakit yang begitu menusuk seperti dirinya saat ini. Bahkan, saat ia membutuhkan Abercio, pria itu tak pernah ada. Malah, Benicio yang selalu saja menghubunginya saat ia sedang dalam kondisi yang menyedihkan. Sabrina bergegas mengangkat panggilan dari Benicio. "Halo, Sabrina. Ayo kita ketemu." Maaf. Aku tahu kamu nggak mau menemuiku. Maaf selama ini aku selalu membuatmu tak nyaman. Aku akan mencoba melupakanmu. Aku tak akan membebanimu lagi dengan perasaanku ini. Aku harap. Kak. Sabrina memotong pembicaraan Benicio. "Sakit ya? Maksudnya?" Suara Benicio terdengar penuh tanda tanya. Pria di seberang telepon tersebut tak mengerti dengan apa yang Sabrina katakan. Ternyata, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu sakit, iya. Benicio terdiam. La tak menyahuti ucapan Sabrina. Saat itu, cukup lama Benicio terdiam dan sesekali terdengar helaan nafas berat dari pria itu. "Enggak kok. Aku ikhlas karena rasa ini tulus. Walaupun sakit, ya itu resiko yang harus aku terima. Kan kamu berulang kali mengingatkanku kalau kamu menyukai." "Kak." Sabrina memotong pembicaraan Benicio. "Sekarang, Ciara bersamaku. Tolong katakan pada Kak Aber untuk segera." Buk! Sebuah hantaman keras dari kayu balok mengenai kepala Sabrina. Hal tersebut membuat Sabrina langsung terjerembab ke atas lantai. Benda pipi yang ada di tangannya tadi seketika jatuh dengan panggilan yang masih terhubung kepada Benicio. "Halo, Sabrina. Hei. Apa yang terjadi? Halo." Markus bergegas mengambil ponsel Sabrina dan mematikan panggilan tersebut.
Kemudian ia menghempaskan ponsel tersebut ke lantai dan menginjaknya hingga ponsel tersebut hancur. Cek. Sudah kukatakan jangan melakukan tindakan bodoh. Kecam Markus sambil menatap garang ke arah Sabrina yang saat itu pingsan tak berdaya. Tak lama sebelum Sabrina menghubungi Abercio. Di sebuah ruang kerja di lantai 2 rumah mewah itu, Abercio terlihat kalut dan berantakan. Dasi yang miring dan longgar, terlihat bergelantungan di kerah baju Abercio dengan 3 buah kancing kemeja atasnya yang dibiarkan terbuka. Sudah 1 bungkus rokok yang Abercio habiskan sambil mondar-mandir bak setrika panas di balkon ruang kerjanya itu. Tangan kanan Abercio memegang rokok, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. La menghembuskan hembusan asap rokok tadi dengan kasar ke udara. Sesaat kemudian ponselnya bergetar. Dret, dret. Dengan sigap Abercio melempar puntung rokoknya keluar. Kemudian ia bergegas berlari ke arah meja kerjanya di mana ponselnya sedang tergeletak. Sial! Umpat Abercio saat melihat nama Sabrina di layar ponselnya. Ia langsung menolak panggilan tersebut. Namun wanita tersebut tak menyerah menghubunginya. Jalang ini kenapa sih? Teriak Abercio kesetanan sambil terus menolak panggilan masuk dari Sabrina. Axel serta beberapa orang hacker yang Abercio perintahkan semakin bergidik ngeri saat mendengar Abercio berteriak keras dengan penuh emosi. Mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mencari keberadaan Markus dan Ciara. Dret, drurt. Ponsel milik Axel bergetar. Ada panggilan masuk dari Bart. Axel bergegas mengangkat panggilan tersebut. Markus nggak di sini. Sepertinya dia sengaja meninggalkan ponselnya di hotel agar kita nggak bisa melacak keberadaannya. Sial! Umpat Axel sambil menyeka kasar rambutnya. Meskipun Axel tak memiliki rasa pada Ciara, tapi ia memiliki tanggung jawab untuk menemukan gadis yang kelak akan menjadi istri dari atasannya itu. Axel segera mematikan ponselnya. Kemudian ia mendekat ke arah beberapa orang hacker yang sejak tadi sibuk dengan laptop mereka di sofa yang ada di ruang kerja Abercio. Bagaimana? Tanya Axel cemas. Serentak semuanya menatap ke arah Axel dengan tatapan yang berat. Mereka menggeleng pelan tanpa berani menjawab. Sial! Hal kecil seperti itu aja kalian gak bisa. Bentak Abercio yang menangkap respon para hacker saat ditanyai oleh Axel tadi. Lakukan semua yang kalian bisa dan cek CCTV yang ada di sekitar. Aku akan menaikkan upah kalian 3 kali lipat dari sebelumnya. Perintah Abercio dengan penuh amarah. Seluruh yang ada di ruangan tersebut mengangguk patuh tanpa berani membantah. Kemudian Abercio kembali menyambar bungkus rokok di atas mejanya. Tok, tok, tok. Siapa lagi sih? Ketus Abercio sambil meremas bungkus rokok di tangannya dengan kuat karena kesal. Ceklek. Kak, ini ah. Benicio terdiam dan tak melanjutkan ucapannya. La menatap seisi ruangan. Ruangan tersebut begitu mencekam. Raut wajah orang-orang asing yang berada di depan laptop membuat Benicio mengerutkan keningnya. Ditambah lagi dengan penampilan berantakan Abercio saat itu. Ada apa? Tanya Abercio dingin. Kak, tolong aku. Sabrina. Kenapa lagi sih dia? Potong Abercio yang mendadak kesetanan saat mendengarkan nama Sabrina. Baginya, Sabrina adalah wanita parasit yang selalu saja mengganggu kesehariannya. Jangan sekarang, aku lagi sibuk, tolak Abercio sambil melempar rokoknya ke balkon. Kemudian ia mengambil bungkus rokok yang masih tersegel dan belum terbuka. Benicio tak kunjung menyerah. La bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut dan menutup pintu. Tolong, Kak. BENNN. Bentak Abercio lantang dengan penuh amarah.
Matanya melotot dengan pembuluh darah yang menonjol di lapisan kulitnya karena mengeram. Semua yang ada di ruangan tersebut termasuk Axel dan Benicio, mereka terhenyak. Semuanya tersentak kaget saat mendengarkan kegilaan Abercio karena amarahnya yang semakin tak terkendali. Bahkan adik yang sangat Abercio sayangi pun sanggup dibentaknya dengan kasar dan lantang. Sesaat setelah Abercio membentak Benicio dengan begitu lantang, ia langsung tersadar akan kelakuan kasarnya tersebut. Abercio meletakkan kembali rokoknya ke atas meja, kemudian ia berjalan mendekat ke arah Benicio. "Sorry," tutur Abercio sambil menghela nafas berat. Ciara diculik. Apa yang harus kulakukan?" sambungnya sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Benicio menghela nafasnya. Kemudian ia menoleh ke arah pria-pria yang sedang fokus menatap laptop. Mereka sedang mencari keberadaan Ciara. Abercio mengangguk pelan. Benicio menghela nafas pelan. Kemudian ia bergegas berjalan mendekat ke arah para hacker tersebut. Lalu ia menyodorkan ponselnya pada hacker tersebut. "Cari tahu lokasi pemilik nomor ponsel ini tadi sedang ada di mana. Lacak keberadaannya," perintah Benicio. Abercio terbelalak. Kemudian ia berjalan mendekat ke arah Benicio dan menarik kasar bahu Benicio. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Abercio kesal. "Kak, Ciara dan Sabrina berada di tempat yang sama." Jelas Benicio mulai kesal. Benicio menjelaskan apa yang ia dengarkan saat tadi ia menghubungi Sabrina. Kemungkinan besar, saat ini dua orang wanita itu sedang disekap di tempat yang sama. "I got it," seru salah seorang hacker yang ada di sana. Abercio dan Benicio bergegas menoleh ke arah suara tersebut secara serentak. "Kirimkan lokasinya ke ponselku," perintah Abercio saat itu juga. "Axel, suruh Bart dan yang lainnya ke titik itu. Kau ikut aku dan Benicio. Kita ke sana sekarang." "Markus bajingan," umpat Abercio penuh amarah sambil keluar dari ruang kerjanya. Di saat yang sama, Lucy mendengarkan umpatan Abercio. Sejak tadi, ia diam-diam mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu. Ringisan Sabrina terdengar lirih. Kedua kaki dan tangannya terikat dengan posisi ia tidur menyamping di atas lantai. Posisinya saat itu sedang menghadap Ciara. "Hei, apa yang terjadi?" tanya Ciara dengan raut wajah yang cemas menatap ke arah Sabrina. Sabrina membuka matanya secara perlahan. Kepalanya terasa begitu sakit dan pandangannya buram. Namun perlahan pandangannya mulai sedikit jelas saat ia berulang kali mengerjap-ngerjapkan matanya. "Kepalamu berdarah?" lirih Ciara mengiba. "Maaf aku nggak bisa berbuat apa-apa." Cek. Sabrina berdecak sebal saat menyadari tangan dan kakinya terikat. Kemudian, ia melempar pandangannya ke arah Ciara yang sedang duduk di sebelahnya. "Tenang aja, Kak Aber dan Kak Ben sedang menuju ke sini," tukas Sabrina dengan penuh keyakinan. Ciara mengerutkan keningnya. Tatapannya penuh dengan tanda tanya dan tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Sabrina. Sabrina menghela nafasnya pelan. Ia berusaha memposisikan tubuhnya untuk duduk dengan susah payah dalam keadaan terikat. "Bersandarlah di punggungku," ucap Ciara lembut sembari duduk membelakangi Sabrina. Sabrina tertegun. Lah sempat tersentak sesaat. Kenapa gadis itu begitu baik padanya? Bukankah gadis itu terjebak di tempat ini karenanya? Namun sesaat kemudian ia tersenyum lirih dan menggeleng pelan. "Sekarang aku tahu, kenapa Kak Aber sangat tergila-gila padamu," gumam Sabrina lirih. Lagi-lagi Ciara tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Sabrina. Tapi ia hanya diam sembari menyodorkan punggungnya menunggu Sabrina bersandar. Sabrina mendekat ke arah Ciara dengan susah payah, lalu ia menyandarkan punggungnya ke punggung Ciara.
Kedua wanita tersebut kini saling bersandar dan saling membelakangi. Bedanya, Sabrina menyandarkan kepalanya ke tengkuk Ciara karena rasa pusing yang masih menguasai kepalanya. Sabrina memejamkan matanya. Cukup lama mereka terdiam dan saling tenggelam dengan perasaan dan pikiran masing-masing. Maaf. Tiba-tiba satu kata syarat makna itu keluar dari bibir Sabrina setelah beberapa menit suasana gudang itu hening. Kalau bukan karena aku, kita nggak akan ada di sini, sambung Sabrina. Ciara menghela nafas sesaat. Kemudian ia tersenyum. Sejujurnya, aku membencimu, Sabrina, ucap Ciara mengungkapkan isi hatinya. Kamu yang seenaknya mendekat ke arah Dedi Cio, kamu juga yang seenaknya menyingkirkan gadis yang ia cintai. Lalu sekarang, kamu juga yang membuat hidup dan matiku berada di tangan Markus bajingan itu. Kurang lebih beberapa detik, Ciara terdiam sejenak. Tapi nggak apa-apa. Cinta selalu membuat orang melakukan hal-hal yang tak wajar, imbuh Ciara pelan. Yang penting, sekarang Dedi Cio sedang berjalan menuju ke sini. Aku harap, setelah keluar dari sini, kita bisa hidup lebih baik dan menjadi teman. Jangan mimpi. Sergah Markus yang tiba-tiba muncul di balik pintu besi yang mengunci Ciara dan Sabrina di dalamnya. Markus datang masuk ke dalam ruangan tersebut diikuti beberapa orang berwajah bengis dan menyeramkan. Dua di antaranya mendekat ke arah Ciara. Sedangkan dua lagi mendekat ke arah Sabrina. 4 orang suruhan Markus tersebut membuka tali ikatan di kaki Ciara dan Sabrina. Kemudian mereka memaksa dua wanita tersebut berdiri. Sayangnya, saat pahlawan kalian datang, organ tubuh kalian sudah hilang. Hahaha. Ucap Markus sembari menyeringai, dilanjuti tawanya yang keras memenuhi ruangan kumuh tersebut. Lepasin. Sabrina berusaha memberontak untuk melepaskan dirinya dari genggaman erat dua orang pria yang ada di samping kiri dan kanannya. Dasar bajingan. Umpat Sabrina dengan sorot matanya yang menajam ke arah Markus. Tatapan yang begitu penuh dengan kebencian dan amarah. Markus berjalan mendekat ke arah Sabrina. Kemudian tangan kasarnya yang besar itu menjambak rambut Sabrina dengan kuat. Ak! Pekik Sabrina spontan bersamaan dengan kepalanya yang mendongak ke atas karena rambutnya dijambak paksa. Cuih! Ciara yang sejak tadi diam, ia meludah ke wajah Markus dengan penuh keberanian. Hal tersebut membuat Markus langsung menatap ke arah Ciara dengan penuh amarah. Lepasin dia! Kepalanya masih luka dan... Ciara terdiam saat Markus benar-benar melepaskan jambakan tangannya dari rambut Sabrina. La menyeka ludah Ciara yang mendarat tepat di pipi kirinya. Kemudian pria itu berjalan mendekat ke arah Ciara. Dasar anak kurang ajar. Bentak Markus dengan wajah yang memerah karena marah. Matanya terbelalak dengan kedua bola mata yang seolah-olah akan keluar. Kini Markus menjambak rambut Ciara. Ciara mendongak ke atas sembari bibirnya meringis kesakitan. La tak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangannya yang masih terikat. Mentang-mentang udah jadi pelacur pria kaya, kamu menjadi sombong ya. Bentak Markus dengan suara yang lantang sehingga menggema di ruangan tersebut. Mendengarkan bentakan Markus, bukannya membuat Ciara bergidik ngeri. Sebaliknya, Ciara malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau lucu sekali Markus, ejek Ciara tak tahan. Seluruh orang yang ada di ruangan itu menatap heran ke arah Ciara. Begitu juga Markus dan Sabrina. Sejak kapan kau menjadi ayahku? Lagi pula, aku tak pernah sudi memiliki ayah sepertimu. Tegas Ciara dengan sorot mata yang penuh kebencian. Setelah mendengarkan cerita panjang dari Lucy, ibu angkatnya, Ciara mengetahui bahwa sebenarnya ia adalah anak kandung dari Markus. Hanya saja,
Ia sulit menerima kenyataan bahwa pria itu merupakan ayah kandungnya. Bagaimana tidak? Pria yang begitu kejam itu tak layak dipanggil ayah. Cek. Ternyata kamu sudah tahu. Markus berdecak sebal. La kemudian melepaskan jambakan tangannya dari rambut Ciara. Kemudian ia menatap ke arah Ciara sembari membusungkan dadanya dengan penuh kesombongan. Kamu itu, anak pelacur. Tuding Markus dengan kasar, bahkan wanita yang melahirkanmu saja nggak tahu siapa ayah dari bayi yang ia lahirkan. Malah menitipkan anak haram sepertimu ke istriku. Ciara menggigit bibirnya menahan kekecewaan yang mendalam saat ia dikatakan bahwa ia adalah anak haram. Meskipun kenyataannya benar bahwa ia anak haram hasil hubungan gelap. Matanya memanas dan mulai berkaca-kaca. Memangnya aku pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia dengan status anak haram? Memangnya aku tahu aku akan lahir dari rahim siapa? Pikir Ciara saat itu. Sudahlah. Cepat lakukan proses pengambilan organ tubuhnya. Perintah Markus kepada 4 pria suruhannya. Dor, dor, dor. Belum sempat mereka beranjak dari ruangan tersebut, terdengar suara tembakan yang saling bersahutan dari luar ruangan. Markus mengepalkan kedua tangannya. Sial! Gimana bisa mereka menemukan tempat ini dengan cepat? Brak! Pintu besi ruangan itu ditendang dengan sangat kuat oleh seorang pria bertubuh tegap dan kekar. Saat pintu tersebut terbuka, terlihat Abercio, Benicio dan Bart di depan sana. Raut wajah mereka begitu kusut dan penuh kekhawatiran. Masing-masing dari mereka memegang senjata api. Sepertinya mereka berhasil melumpuhkan penjaga-penjaga di luar tadi. Markus yang terlanjur kebingungan, ia langsung mengeluarkan pistol dari saku celananya. Kemudian ia menarik Ciara dari genggaman pria suruhannya dan menodongkan pistol tersebut ke kepala Ciara. Aku tahu akhirnya akan seperti apa, ucap Markus. Jadi, dia juga harus mati dan ikut aku ke neraka. Ini bukan pilihan, tapi ini sudah menjadi keputusan.